Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazran Jula Putra, NIM 2002020075, kelas 4B Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar. Nama pengarang yaitu ada dua. Yang pertama Profesor Dr. Soejono Sekanto, yang kedua Dr. Randa Budi Sulistiowati MA. Judul buku Sosiologi Suatu Pengantar, tempat terbit Depok, nama penerbit PT Raja Grafindo Persada, tahun penerbit cetakan ke-48 Maret 2017, cetakan ke-49 September 2019. Tebal buku 5-411 halaman. Selanjutnya, adapun isi buku. Yang pertama, antaran sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tersebut. Sosiologi memegang peran penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, konflik antaras, delinkuensi anak-anak, dan lain-lain. Pada buku review ini, saya mungkin akan lebih fokus kepada bab keempat yang berjudul Kebudayaan dan Masyarakat. Di dalam bab 4, yang pertama itu kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dan lebih teliti dipelajari oleh antropologi kebudayaan. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatian terhadap sosiologi sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat tak dapat menyampaikan kebudayaan dengan begitu saja. Karena di dalam kehidupan nyata, kedua tak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dui tunggal. Selanjutnya, adapun unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan unsur besar seperti majelis, permusyawaratan rakyat, dan unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lain-lain yang dijual di pinggir jalan. Adapun 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, sistem kepercayaan. Adapun fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang akan harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasannya, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka warna, yang mencakup bidang yang sangat luas sekali. Akan tetapi, untuk kepentingan penelitian masyarakat secara sosiologis dapat dibatasi 4 hal, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu. Yang kedua, kekuasaan-kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur formal kaidah tersebut. Yang keempat, hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Selanjutnya, hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang berisi kewajiban tindakan yang diterima dan ditolak. Selanjutnya, adapun kepribadian dan kebudayaan. Yang pertama, kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadiannya merupakan latar belakang perilaku yang ada di dalam diri seseorang atau individu. Kekuatan kepribadian
bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapan di dalam memberikan jawaban dan tanggapan. Yang kedua, sebenarnya kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan sikap dan sifat lainnya yang khas dimiliki seseorang, yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Adapun tipe-tipe kebudayaan khusus, yaitu ada 5. Yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial. Yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi. Selanjutnya, gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Proses migrasi besar-besaran dahulu kala mempermudahan berlangsungnya akulturasi tersebut. Beberapa masalah mencakup proses akulturasi adalah: yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru? Yang keempat, ketegangan-ketegangan yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Selanjutnya, komentar dan penilaian terhadap buku yang saya review. Kelebihan buku: yang pertama, penampilan dan format yang disajikan menambah daya baca pembaca. Yang kedua, inti-inti setiap pembahasan yang ditampilkan membuat pembaca tertarik dan menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai teori serta penelitian sosiologi. Adapun kekurangan buku yang saya review ini adalah dapat beberapa kata yang sulit dipahami serta istilah-istilah yang tidak familiar. Selanjutnya, adapun kritikan dari saya tentang buku yang saya review. Yang pertama, seharusnya orang-orang atau masyarakat bisa lebih memiliki keterampilan sosial yang lebih baik agar hubungan sesama makhluk sosial dapat berhubungan dengan harmonis. Yang kedua, agar kebudayaan dan masyarakat dapat berbaur, maka sebaiknya diterapkan interaksi sosial yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena bila terjadinya perubahan kepemimpinan dapat diatasi dengan baik dan melakukan musyawarah bersama agar mendapatkan keputusan yang tepat. Yang ketiga, lebih baik lagi dengan adanya ilmu pengetahuan dan jiwa kesosialisasian, kita dapat lebih mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dengan baik kepada sesama masyarakat maupun kepada orang lain. Saran saya dari buku yang saya review ini, terapkanlah interaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena apabila ada kekuasaan wewenang ataupun kepemimpinan yang mengalami perubahan dan masalah yang terjadi nantinya dapat diatasi sesama dan hubungan sesama makhluk sosial dapat berlangsung dengan baik. Yang terakhir, kesimpulan dari buku yang saya review. Dari buku ini dapat saya simpulkan bahwasannya sebaiknya teman-teman meningkatkan ilmu-ilmu sosial dan sosiologinya dengan baik, karena dengan mengetahui ilmu pengetahuan maka kita akan memiliki keterampilan sosial yang baik, dan dengan kita mengetahui bagaimana tentang masyarakat agar dapat menyadari sebagai makhluk sosial tidak dapat untuk berdiri sendiri, dalam arti perlu berhubungan dengan individu dan kelompok lain yang dalam ilmu sosiologi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan atau yang saya nge-review buku sosiologi suatu pengantar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.